Kita ketahui bersama, baru-baru ini ada yang teriak mafia oleh seorang yang sesungguhnya adalah mafia tanah. Berawal dari sejarah tanah di kawasan wilayah Kelurahan Dadap ini, yang dulunya milik masyarakat berbentuk rawa-rawa, oleh para tengkulak tanah atau mafia tanah dibuatkan dokumen palsunya. Seperti contoh kasusnya mafia tanah yang baru-baru ini ramai di jagat media. Seorang yang katanya ulama yang tersangkut kasus pemalsuan dokumen tanah dan sekarang sedang disidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Mafia tanah menciptakan bayang-bayang ketakutan bagi masyarakat melalui taktik-taktik memperoleh tanah secara tidak sah seperti pemalsuan dokumen, pengancaman, atau pemerasan menggunakan atribut keagamaan demi keuntungan pribadi. Di kesempatan trending case kali ini, sudah hadir bersama saya pakar hukum, yaitu Bang Aulia Fahmi, yang akan membahas kasus yang sedang ramai ini bersama kita. Juga sudah hadir bersama kita semua, tokoh pemuda, Ketua BPN, betul ya? BKN. Terus BKN, mohon maaf. Ketua BKN yang cukup concern dengan hukum di Indonesia, betul ya? Betul. Di sini juga sudah hadir tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan kasus ini. Ada Pak RW-nya, lalu ada Pak Idris yang Pelapor. tentunya sebagai korban ya di sini ya. Betul. Korban. Ya, dan juga warga lainnya yang bisa memberikan kesaksian mungkin mengenai kasus ini. Mungkin untuk awal kita ke Bang Fahmi dulu ya, Bang Fahmi ya. Mungkin kita pengen tahu nih, sebenarnya background Sutrisno Lukito ini apa? Dan posisi Bang Fahmi ini apa di sini gitu? Silakan. Baik, saya jelaskan dari awal mulanya. Saya ini kebetulan adalah salah satu ketua di KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi kita pernah didatangi mendapat aduan dari masyarakat, terutama dari pihaknya Pak Idris, soal kasusnya Pak Idris saat itu ada laporan di Polres Tangerang Kota. Ya. Karena posisinya saat itu Sutrisno Lukito sudah menjadi tersangka. Kemudian dia dipanggil 2 kali tidak hadir, justru dia menggunakan ormas-ormas Islam lah untuk menekan polisi supaya kasus ini tidak berjalan. Nah, akhirnya kita saat itu bersama rekan saya ada Habib Muanas mendatangi tokoh-tokoh ulama ya. Kita menceritakan bahwasanya kasus Sutrisno Lukito ini adalah murni kasus hukum. Ya. Ada kasus pokoknya waktu itu Joko Sukamtono yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Kemudian dalam fakta hukumnya di persidangan ternyata ada keterkaitan antara perbuatannya si Joko Sukamtono ini kepada Sutrisno Lukito. Nah kemudian karena ada fakta itu Sutrisno Lukito ditarik menjadi tersangka. Ya, tarik menjadi tersangka, dia dipanggil 2 kali tidak hadir. Akhirnya waktu itu ada pencetusan supaya dilakukan perdamaian. Nah, akhirnya saya bersama rekan saya, Habib Muanas, menjadi penengah saat itu dengan pihak Lukito. Kita dari pihak Pak Idris, kemudian ada pihak Lukito, dan pada saat pertemuan, beberapa kali pertemuan, Lukito itu meminta uang 6 miliar, yang alasannya adalah katanya untuk ormas besar Islam. Kepada Pak Idris? Iya, kepada Pak Idris minta. Melalui kita memang bicaranya. Nah, karena kita melihatnya adalah penghormatan ya, karena dia membawa ormas besar Islam, akhirnya kita sampaikan bahwa kesanggupan kita adalah 3 miliar. Akhirnya pihak Pak Lukito saat itu sudah oke, 3 miliar sudah oke, dan dia berjanji
kalau memang sudah dipenuhi hak kewajibannya, dia akan menyerahkan sertifikat. Tapi pada hari H untuk pelaksanaan perdamaian, ternyata datang lagi nih orang baru bernama Thompson, yang ngakunya katanya adalah kuasa hukumnya Pak Sutrisno Lukito. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa sertifikat hilang. No, akhirnya kita kaget, loh ada permainan apa ini? Dari sebelum-sebelumnya dia menyatakan sertifikat ada, kemudian sertifikat hilang. Akhirnya karena kita melihat itikat tidak baik dari Pak Sutrisno Lukito atau pihaknya, akhirnya perdamaian tidak terjadi. Karena perdamaian tidak terjadi, ya akhirnya polisi mengambil tindakan hukum, upaya paksa. Karena Sutrisno Lukito ini dipanggil beberapa kali tidak hadir sampai ditetapkan statusnya menjadi DPO. Ya, dia kabur ke Bandung. Akhirnya polisi melakukan penangkapan di Bandung. Ya. Melakukan penangkapan di Bandung, dia diserahkan ke kejaksaan, kemudian disidangkan. Nah, belakangan dia melakukan perlawanan di media. Dia mengaku dirinya dikriminalisasi, dia mengaku seorang ulama. Dia tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya itu adalah bahwa dalam kasusnya Sutrisno Lukito ini ada surat kelurahan Dadap yang dibuat pada tahun 2009. Ya. Saat itu lurahnya bernama Subur Johari. Kemudian setelah dicek, ternyata Lurah Dadap Subur Johari ini baru menjabat itu tahun 2012. Tapi di suratnya 2009 ini sudah ada dan sudah tanda tangan. Gitu. Inilah yang masyarakat perlu tahu. Jadi kasus Sutrisno Lukito tidak ada hubungan dengan kriminalisasi. Murni kasus hukum di mana ada objek surat yang dikeluarkan tahun 2009. Ternyata lurahnya baru menjabat itu tahun 2012. Nah, kemudian dari surat itu juga ditemukan bahwasanya girik yang dipegang sama Joko Sukamtono, orangnya Pak Sutrisno Lukito ini juga berbeda, tidak tercatat di kelurahan tersebut gitu. Nah, kemudian memang terakhir ini banyak sekali perlawanan-perlawanan melalui media dia. Dia memutarbalikan fakta Sutrisno ini. Dia menyatakan bahwa kita yang bukan siapa-siapa tiba-tiba ujuk-ujuk datang mau ngasih duit dia 3 miliar. Padahal muncul angka 6 miliar itu adalah dari Pak Lukito awalnya. Iya. Makanya saya lihat ini orang nggak beres juga nih Pak Lukito ini. Karena setelah kasus DPO-nya di Polres Tangerang ini mencuat dan ramai di media, rilis dari Polres, dari Kapolres Tangerang Kota juga sempat muncul di media. Kemudian ternyata muncul lagi berita lama dia di Polda, ternyata dia sudah menjadi tersangka. Dia pernah dilaporkan kasus penipuan investasi. Oh iya. Korbannya bernama Robi, kerugian kurang lebih 14 miliar. Itu sudah P21 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sudah dipanggil 2 kali untuk penyerahan barang bukti dan penyerahan berkas. Dia juga tidak hadir juga. Nah, makanya alhamdulillah ketika Polres Tangerang Kota menangkap, kemudian Polda akhirnya bisa melakukan tugasnya untuk melimpahkan Lukito ke Kejaksaan DKI gitu. Artinya setelah sidang di PN Tangerang ini selesai, kemungkinan Lukito akan lanjut sidang untuk kasus penipuan investasi. Tapi untuk DPO ini sendiri, beliau ini DPO-nya untuk konflik tanah tersebut atau kasus ini just wondering aja saya sebenarnya, atau kasus investasi bodongnya itu, Bang? Di kasus yang di Polres Tangerang dia sudah ditetapkan menjadi DPO. Karena tidak pernah kooperatif, dipanggil tidak datang-datang, kemudian ditangkap di Bandung. Ya. Kalau untuk yang di Polda, informasinya memang dia dalam tahap pencarian saat itu. Di tahap pencarian juga. Makanya ketika dia ditangkap di Bandung, kemudian
Polda bergerak juga koordinasi dengan Polres Tangerang Kota ketika itu mengkonfirmasi bahwasanya Lukito juga sedang dalam pencarian juga di Polda Metro gitu, yang akhirnya ya bisa berjalan dua-duanya. Bermasalah lah ini. Iya. Oke, tadi kalau kita mendengar dari penjelasan Bang Fahmi, Lukito ini mengaku sebagai ulama nih. Namun nanya sama Gus Raffi ini tuh bener ulama atau bukan sebenarnya beliau ini? Jadi begini, al ulama farasatul anbiya. Kriteria ulama adalah dia membangun seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, khairun nas anfa'um linas. Yaitu sebaik-baik manusia adalah yang memberi kebaikan atau manfaat untuk orang lain. Jadi kalau dia ngaku ulama, sisi kebaikannya di mana, manfaatnya di mana. Nah, sengaja saya datang jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur itu, karena ini masalah yang sangat penting, karena banyaknya sekali para mafia-mafia tanah ini yang menyusup ke ormas-ormas keagamaan untuk berlindung kepada dirinya, untuk melancarkan modusnya dia berlindung di ormas-ormas keagamaan. Nah, sesuai dengan rilisnya saudara Lukito ini, dia mengaku untuk membangun playing victim itu kan, dia menyebut bahwa dia ditawari jadi pengurus, makanya dia mau. Nah, lucunya pengurusnya itu pengurus NU ya, pengurus Muhammadiyah ya, pengurus MUI ya. Boleh ya? Ya nggak boleh. Yang namanya pengurus NU itu ADRT-nya diatur. Kalau jadi pengurus NU, ya NU. Nggak boleh bercabang kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah pun juga sebaliknya seperti itu. Boleh NU jadi merangkap MUI, itu boleh. Itu. Nah, berbicara kriminalisasi ulama. Kebetulan saya ini merupakan orang yang dicurhati oleh KPMH karena untuk ngecek keberadaan saudara Lukito ini. Ini benar nggak Gus, orang ini pengurus NU? Saya cek, oh iya ternyata ada. Lalu terus ada apa? Nah, orang ini melakukan pemalsuan dan merugikan banyak orang. Betul. Terus gimana solusinya? Saya sampaikan begitu kepada Habib Mu'annas itu. Ya coba difasilitasi Gus, karena saya melihat NU-nya gitu loh. Jangan sampai kita bergerak nanti jibrat-jibrat kepada NU. Akhirnya saya ngomong kepada seorang ulama yang alim, yang warok, yaitu Profesor Doktor Kiai Haji. Nah, saya sampaikan ke semua beliau, Yai ngapunten, ini saya dapat laporan seperti ini. Bagaimana solusinya? Bagaimana? Nah, kebetulan beliau ini kenal sama yang bersangkutan. Cuman ya? Beliau ini tidak tahu sepak terjangnya Lukito ini sejauh mana gitu. Jadi beliau bersyukur setelah saya sampaikan bahwa si Lukito ini siapa sebenarnya. Nah, waktu itu memang betul ada minta tolong, ini mu'alaf Gus, tolong dimediasi. Gitu kan. Nah, akhirnya kami mempertemukan, ada wakilnya dari Lukito, juga kami mendampingi Bang Fahmi. Jadi artinya KPMH ini sudah melaksanakan tupoksinya dengan benar gitu loh. Cuman dasar ini orang licik. Setelah sekian lama saya amati, saya pahami, ternyata orang ini licik banget. Gitu kan. Ya memang betul yang disampaikan Bang Fahmi itu bahwa perwakilan Lukito itu minta agar ada perhatian. Seandainya sertifikat ini kita serahkan, minimal ada perhatian untuk ormas-ormas yang selama ini yang dinaungi dia gitu. Tapi saya curiga, kayaknya saya cek kan kepada pengurus NU, termasuk ketua NU yang ada di wilayah DKI. Oh enggak ada, kita enggak ada. Itu hak. Enggak ada apa? Enggak ada, NU minta-minta di urusan ini enggak ada. Jadi itu modusnya saudara Lukito aja untuk itu melalui perwakilannya itu. Beliau ini bisa mengurus NU, siapa yang minta dari NU? Jadi begini, di NU itu mungkin Lukito, kemarin kan saya pantau di persidangan, Lukito ini ketika ditegur jaksa ya, atau debat, dia ngomong, Pak jangan
jangan kasar sama saya, saya ini ulama gitu. Oh, oke. Biasanya ciri-ciri ulama dia tidak pernah memproklamirkan diri ulama. Karena ulama itu panggilan daripada masyarakat. Oh, itu ulama. Tapi kalau ada orang ngaku saya ulama, ini sinting ini berarti. Nggak waras itu. Gitu, Mbak. Gampang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ulama adalah taat hukum. Dia berani menghadapi hukum. Nah, Lukito ini kan enggak. Dipanggil oleh penegak hukum, oleh polisi, dia menghindar. Sampai kedua, sampai DPO, apalagi ya Allah barusan Bang Fahmi cerita ada DPO juga di Polda gitu. Rasanya nggak mungkin ulama itu sampai DPO Iya, nggak begitu ya. mungkin lah. Ini Bromo Cora kalau model-model begitu. Itu ini bikin jelek NU. Makanya saya sempat WA untuk dipecat kepada pengurus NU. Orang seperti ini sudah apa? Nggak ada. Sudah dipecat? Untuk dipecatnya nanti kita cek lah. Karena apa? Karena justru NU yang dibangun sekian lama ya, itu ternoda oleh orang-orang seperti ini. Saya wanti-wanti betul agar orang-orang seperti ini untuk segera diberesin. Tidak usah menunggu inkrah. Gitu kan? Karena polisi itu Mbak ya, Polres Tangerang, Polda Metro Jaya, dia tidak akan mungkin menetapkan orang sebagai tersangka kalau tidak cukup alat bukti. Betul. Sekarang ini polisi ini, waduh, salah dikit aja dia bisa dilaporkan ke Propam, dilaporkan ke ini. Apalagi ini ada embel-embelnya, dia pengurus NU, dia pengurus Muhammadiyah seperti yang disampaikan. Jadi polisi dalam hal ini kami mendukung penuh, full. Bila perlu kita demo itu pengadilan untuk menghukum berat saudara Lukito itu. Karena berarti, sudah sangat keterlaluan orang ini gitu loh. Berarti intinya dia bukan ulama ya? Ya bukan lah, Bohong berarti bukan. ya? Jadi gini, orang yang jadi pengurus Nahdlatul Ulama, belum tentu dia ulama. Di NU itu kalau pengurus Tanfidiyah ada mengambil dari profesional. Ya, karena akhlaknya baik, profesional, misalnya pengusahanya baik. Ya tadi, patokannya khairun nas anfa'um linnas itu betul-betul memberi manfaat. Nah, mungkin Pak Sutrisno ini karena niatnya masuk itu ingin memanfaatkan organisasi, dikira ketika jadi pengurus Nahdlatul Ulama, oh saya sudah ulama. Suruh ngaji sudah, ayo. Kalau bisa lo gitu nggak bakalan bisa. Kenapa nggak bisa? Kok Ya, yakin banget dia nggak bisa? Yakin saya, Oh, gitu. yakin Oke. saya, ya gitu. Gitu, Oke. Mbak. Mungkin sebelum kita ke Bang Fahmi pengen nanya dulu nih sama korbannya tentunya Pak Pak Idris. Idris. Nah, Pak Idris ini sampai akhirnya tahu bahwa ada konflik mengenai tanah ini awalnya bagaimana, Pak? Iya, perlu saya ceritakan dari awal ya. Kenapa sampai Singkat terjadi sampai kemari. Ya, biar tahu, saya kasih tahu ya. Ya, silakan. Jadi kayak gini Bu, awal-awalnya nih. Tanah itu sebetulnya bukan tanah saya. Pemberian dari orang tua. Baik. Karena orang tua udah tua, diberikanlah kepada saya tanah itu. Langsung di atas namakan sudah atas nama saya, Idris. Jadi di surat tersebut memang sudah ada nama Bapak sendiri. Udah nama Idris. Taunya ternyata sudah ada yang mengambil alih itu dari mana? Saya cerita dulu, Bu. Oke, silakan. Jadi yang namanya kita dikasih sebagai anak, saya terima dengan secara baik. Tuh. Awalnya itu dasarnya empang. Empang pada waktu masih saya rawat, saya lepas ikan. Tuh. Lama-kelamaan karena saya jenuh di empang, saya titiplah kepada saudara saya yang bernama Indra pada waktu itu. Saya berangkat ke Lampung pada waktu itu tahun 82. Baik. Tuh. Karena di Lampung juga ada usaha, ya, sekalipun pertanian namanya usaha. Ya. Saya pikir di Empang terlalu jenuh, penghasilannya juga kurang. Saya titip sama saudara saya yang bernama Indra. Dari tahun 82 saya tinggal ke Lampung, kemudian 2009 saya balik lagi untuk rencananya mau mengurus surat sertifikat. Karena surat tanah saya itu masih keadaan girik. Oke. Rencana
Pulang dari Lampung ke Desa Dadap, mau bikin surat sertifikat. Tuh, saya ke desa lah ceritanya. Ketemu Pak Lurah waktu itu, nggak tahu saya lurahnya, lupa namanya. Ya. Dibuatkan surat itu yang disebut tidak sengketa. Tuh, ya apalagi itu suratnya selembar lagi. Memang saya mah nggak sekolah, jadi nggak bisa baca. Tahu surat tidak sengketa juga, cuman dibacain ini surat tidak sengketa untuk mengantar pembuatan sertifikat. Belum sempat saya membuat sertifikat, berangkat lagi ke Lampung karena mertua meninggal pada waktu itu. Saya harus balik ke Lampung. Sampai nggak sempat saya kembali lagi ke lahan. Tuh. Pas sampai di Lampung benar pas orang tua meninggal. Ini cerita Bu, ya. Iya, silakan. Biar Ibu tahu kronologis tanah ini. Iya, silakan Ya. Pak Idris. Ya. Lama kelamaan yang saya titip Saudara Indah ngasih informasi ke saya bahwa tanah ini ada yang nguruk. Baik. Saya bilang kok bisa tanpa setahu saya? Tahu, saya juga nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Pada waktu itu saya naik ke darat ke kampung. Jadi tanah itu ada yang nguruk juga nggak tahu yang saya titip. Apalagi saya yang di Lampung. Pas saya pulang ke Dadap, saya lihat benar ya ada yang nguruk. Saya juga nggak tahu yang nguruk itu siapa. Pada waktu saya pulang, pada itu nguruk belum rata, masih ada sebelah. Tuh, saya tungguin sampai 1 minggu. Tuh, kagak ada yang nguruk waktu itu. Selama saya tungguin, nggak maksud saya mau tanya siapa yang nguruk ini. Kok bisa tanpa setahu saya ini nguruk? Tuh. Soalnya saya belum pernah ngejual belikan kepada orang lain. Sama siapapun belum pernah. Tuh, kok bisa tanah ini bisa diuruk tanpa seizin saya? Tuh. Saya lapor ke polisi. Oke. Yang namanya lapor, sekalipun kayak apapun manusianya yang namanya lapor tetap dilayanin. Oke. Saya lapor berdasarkan saya ngeliat pelang, cuman hanya ada nama Pak Sukamtono, pelang itu. Oh, Joko Sukamtono. Pak Joko Sukamtono, ya. Tuh. Itu pun saya memang nggak bisa baca, saya ulangin. Itu pun diunjukin sama saya waktu itu ngelihat itu ada saksi teman saudara Mehmet. Tuh. Waktu itu masih kecil, baca mah bisa dia. Ya, yang menemani Bapak pada saat Ya, itu ya. pada waktu itu. Saya lapor, kemudian ya ditanggapin dengan dasar apa Pak Idris mau laporan. Suratnya apa? Apa yang terjadi? Tuh. Ini Pak, tanah saya ada yang nguruk. Jadi tanpa setahu saya tanah saya ini ada yang nguruk. Saya juga nggak tahu yang nguruk siapa. Tapi di atas tanah saya itu ada pelang. Namanya Pak Joko Sukamtono. Inilah Pak, saya mau lapor. Kenapa saya lapor? Biar tahu. Tuh. Biar tahu Pak. Itu aja Bu keterangan saya. Oke. Mohon maaf. Setelah lapor, apakah ada yang dilakukan oleh pihak berwajib atau Bapak akhirnya menghubungi pengacara atau bagaimana Pak? Ada. Saya minta bantuan sama pengacara. Oh, oke. Pernah mencoba menghubungi kantor wilayah BPN? Badan Pertanahan? Mungkin pengacara saya. Oh, oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Idris. Sekarang saya pengen ke Bang Fahmi lagi sih sebenarnya. Bang, kemarin tuh kita lihat di kanal YouTube, saya sebut aja namanya boleh ya? YouTube siapa? Boleh, nggak apa. YouTube Novel Baswedan itu ada uang damai. Kita bicara dengan uang damai yang diminta oleh Lukito. Itu penjelasannya bagaimana tuh, Bang? Iya, saya juga melihat kemarin tuh ada video podcast di kanal YouTube-nya Novel Baswedan menghadirkan 2 pengacara Sutrisno Lukito. Yang satu bernama Gofur, yang satu bernama Ewi. Sama seperti saya tadi bilang. Ini pengacara sama klien
bohongnya nih kompak. Gitu. Dia yang datang ke kita minta uang 6 miliar, mau kasih sertifikat kalau ada uang 6 miliar. Tiba-tiba datang lagi bilang sertifikat hilang. Gitu. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, dia yang minta 6 miliar. Dia bilang 6 miliar ini untuk ormas-ormas besar Islam yang selama ini ada di belakang dia gitu. Tapi kemudian dia di kanal YouTube-nya Novel Baswedan ini menyatakan kita yang tiba-tiba datang mau ngasih uang 3 miliar. Ini kan udah raja ngibul. Ya. Jadi semua pertemuan demi pertemuan ya sama dia tuh nggak diakuin gitu. Fakta-fakta substansi pembicaraan saat itu gitu. Baik. Nah, makanya saya lihat memang orang ini ya berbahaya ini. Si Lukito ini. Jadi Memang, taunya dari YouTube Novel Baswedan apa sebelumnya memang sudah mendapatkan laporan? ya Langsung ngomongnya sama Bang Fahmi malah mintanya ya? pertemuan langsung dengan kita oke. gitu. Pertemuan langsung, saya ada Thompson, ada juga Pak Ihsan yang memang pengacaranya, ada juga waktu melibatkan salah satu dari Thompson ormas hadir saat Islam. itu? Sutisno sudah hadir. Sempat waktu itu per telepon aja, Ya. kebetulan langsung dengan Ya, Gus Rofi. telepon saya tuh gini, setelah kita mediasi seneng dia. Nah, terus Siapa? si perantara ini, utusannya Lukito, teleponlah Pak Lukito. Thompson itu? Bukan, Oh, bukan. ada namanya AM, inisialnya Baik, baik. AM. Dia salah satu pengurus ormas juga lah. Nah, AM ini telepon Pak Lukito seneng, berita itu bahagia. Nah, lalu Pak Lukito pingin ngomong sama saya. Ngomonglah sama saya. Dia mengucapkan terima kasih. Matur nuwun Gus Rofi sudah dimediasi, Oke. sudah gini. Saya sampaikan iya saya diperintahi saya karena sampean ini mualaf. Gitu. Kita masih belum tahu sepak terjangnya Lukito waktu itu gitu loh. Kita husnudon gitu kan. Nah, monggo nanti diatur aja pertemuan gimana solusi yang terbaik gitu loh. Karena sampean ini kan sudah ditetapkan tersangka oleh sana. Makanya teman-teman yang dari KPMH datang ke saya ini niatnya baik. Karena melihat sampean ini Ada itikat masuk baik ya? pengurus Betul, betul. NU gitu loh. Padahal ternyata kasus ini tidak ada kaitannya dengan ormas NU. Saya cek ke ketuanya, Uang saya masuk? cek nggak ada ada. masuk ke NU, Oke. apalagi nggak ada. Nggak ada. Jadi ini adalah modus operandi. Jadi dia ingin nyaplok-nyaplok tanah orang dengan cara masuk ormas A, ormas B, ormas C. Padahal itu salah. Secara ADRT juga ya gitulah. Ciri khas sindikat itu kan begitu. Untuk melindungi dirinya. Makanya kan ada curhatan salah satu ketua NU. Sebenarnya kita itu dipaksa untuk bikin surat Oleh? kepada Pak Kapolda. Lukito ini minta surat supaya itu digelar perkara di apa gitu loh. Jadi dia mau menggunakan ormas itu untuk menekan hukum. Nah, alhamdulillah ormas-ormas NU, Muhammadiyah, MUI, termasuk MUI, ada komisi siapa itu Yai Ali itu. Pokoknya MUI Mas tidak akan membantu orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Kenapa? Karena polisi kita ini Mas, kalau sudah mau menetapkan orang sebagai tersangka itu berbagai macam yang harus dilalui itu. Betul, Fasenya itu gitu loh. Iya. Jadi kita nggak ada urusan sama Lukito itu. Di NU juga kita nggak ada urusan sama Lukito. Jadi memang ya perilakunya Lukito sendiri itu aja gitu loh. Kita tadi ngebahas sepak terjangnya Lukito ya, sama sejarahnya. Mungkin di sini ada Pak RW-nya mungkin yang saya pengen tahu nih. RW berarti RW wilayah Saya Dadak RW ya? 13, Kelurahan Dadak, Itu. Kabupaten Tangerang. Bapak berarti Pak Lukito itu tinggal di kawasan Bapak? Bukan. Bukan. Kawasan saya itu ada pengembang yang namanya PT Geraha Cemerlang. Oh, oke. Yaitu bikin perumahan dan mall serta apartemen. Dan saya tahu dan kenal developernya yaitu Sutrisno Lukito. Oh, kenal. Baik. Kenalnya sejauh apa, Pak? Saya pun salah satu kontraktor pekerjaan di proyek beliau. Kemarinnya saya berhenti jadi
ngesup ke Raja Cemerlang karena bagi saya terlalu kejam untuk warga lingkungan sekitar. Seperti apa kejamnya, Bapak? Jadi bertolak belakang dengan hati nurani saya sebagai pemimpin warga. Gitu Contoh, dia punya tanah, beli tanah. Cara pembebasan tanah menurut saya kurang etis, tapi yang lebih parah banget, ketika dia mager tanah, dia itu kejam tidak ninggalin saluran air, sehingga warga kami banjir. Di situ kita coba untuk cari solusi, mohon, tapi diabaikan. Akhirnya kita lapor ke lurah, tapi kita dituduh provokator demo. Gitu loh. Dan saat ini warga kita juga memang kena dampaknya dari proyek mereka. Dan yang membuat kejamnya itu warga kami. Ada warga kami di dalam tanah dia yang belum dibebaskan. Itu dikurung, dipagar panel beton. Itu kan manusia. Bertentangan dengan hati nurani saya sebagai ketua RW-nya merasakan sakit dong. Apalagi di situ ada bapak-bapak yang lansia, yang cukup tua. Bagaimana kalau mau periksa ke dokter, bagaimana kalau mau nyari makan. Jadi kalau keluar lewat manjat? Ketika itu dipanggil si warga tersebut dipanggil sama saya, dimediasiin. Katanya nanti Pak kalau mau keluar minta kunci aja sama Pak RW. Ya dia kunci bikin pintu gerbang. Oh, oke. Pada kenyataannya setelah dipagar, setelah digembok, saya minta kunci. Gak dikasih. Saya seakan-akan saya diaduin sama warga saya dong. Warga saya mengklaim katanya saya pelit nggak kasih kunci. Kan gitu. Padahal saya minta kunci nggak dikasih. Itu yang membuat saya tersinggung. Selama ini warga kita itu banjir karena kelilingnya sudah diuruk sama dia, dipagar, terus dipagar lagi 2 lapis pagarnya. Warga kami kalau sudah pindah ke kontrak-kontrakan, tinggalan piaraan ayam-ayam aja dan sama rumah. Ketika mau lihat rumahnya dan piaraannya itu, mesti naik tangga. Tangga pagar beton dia. Di tangga tersebut ada tulisan juga, dilarang bikin tangga. Mau lewat mana? Itu tanah yang sengketa ya itu? Bukan. Kita bicara Land lokasi. Satu wilayah tadi, iya. Tapi saya di RW 13, kalau Bapak ini sih saya tahu dia di RW 01. Terus ya. solusinya gimana sekarang? Ditinggal Pak rumahnya Pak, ditinggal cuman piaraannya aja karena masuknya nggak bisa Pak, keluar masuk nggak bisa. Itu yang kejamnya. Jadi maksudnya gini loh. Ya udah dirobohkan Kalau aja. itu kan tanah kosong, Benernya. kalau belum dibangun, ya toh itu ada manusia loh Pak. Iya, betul. Kasihan dong, burung aja dikasih terbang Pak, gitu loh. Bikin tangga darurat aja dilarang sama Kenapa dia. sampai nggak berani untuk Nah itu Bu, Aha. kenapa tidak berani? Iya. Dianggapnya selama ini Sejak Digital Haji Trisno itu santer di wilayah kami. Sebagai siapa? Sadis. Saya nggak nuduh, yang penting santar. Ketika itu dulu dia bikin perumahan kan saya belum jadi RW. Saya jadi RW-nya baru sekarang ini. Ya, saat ini saya mesti lawan gitu loh kejoliman tersebut karena Betul. kasihan warga kami gitu loh. Setuju. Ya itu salah satunya misalnya gini, dia punya proyek namanya mall. Di depannya ada tanah AP2, Bandara City. Misalnya ada warga yang dagang-dagang itu, wah marah ngamuk centengnya pada batang, buat tendangin, nah itu loh yang membuat saya sakit. Padahal itu kan tanah AP2, kecuali AP2 yang melarang, instansi terkait yang melarang, apa urusan dengan swasta. Itu, terus proyek dia juga yang di Bandara City itu tidak ninggalin irigasi sama sekali. Baik. Terus juga janji dia katanya tenaga lokal 60%, ada kali 0,3%. Berarti sebenarnya kalau secara Saya mesti hukum- lawan kejoliman Baik. itu. Baik, kalau melihat apa yang dipaparkan oleh Pak RW ini, berarti sebenarnya secara hukum yang bisa dijatuhkan ke Pak Luki itu banyak ya sebenarnya, Bang Fahmi? Iya. Banyak. Memang setelah kita lihat ya, setelah kita telusuri, Ini kebongkar semua ini. iya, Iya, jadi banyak sekali memang masyarakat nih yang dizolimi, ya masyarakat yang menjadi korban akibat perbuatan dari si Lukito ini, gitu. Jadi makanya saya pikir bertolak belakang sekali ya dengan pernyataan dia terakhir yang dia mengaku seolah menjadi korban kriminalisasi, Iya. gitu. Ulama.
Padahal sekarang udah nggak ada kriminalisasi di kepolisian. Polisi sudah punya propam, wasidik, Wasidik. irwasum, irwasda. Kalau memang ada kriminalisasi terhadap Lukito ini, udah pasti dari kemarin nggak akan Iya. berjalan kasusnya. Iya. Gitu. Nggak, saya menarik ini Bang Fahmi. Kebetulan ketua umum saya sebagai BKN ya konsen dalam hal dolim-dolim ini. Saya Mungkin, minta itu. mohon maaf, saya potong sedikit Oh, iya. biar tahu BKN itu singkatan dari apa? Oh iya, Barisan Kesatria Nusantara. Oke. Jadi itu dibentuk oleh para kiai, kolaborasi dengan penegak hukum ya. Baik. Karena kita untuk menyelesaikan masalah itu sudah tidak perlu lagi untuk persekusi, demo, tetapi langkah-langkah hukum itu. Baik, baik. Ya termasuk Profesor Dr. Kiai Said Akil itu kopiannya dikasihkan saya ketika saya ditunjuk jadi ketua umum BKN itu. Baik, baik. Nah, berkaitan masalah warga, ini masalah warga ya, masalah orang susah. Nanti kami akan koordinasi dengan Pak Kapolda, kami koordinasi dengan Kabar Reskrim, kami koordinasi dengan Kabar Hakam. Beliau ini dekat dengan kita, dekat bukan untuk KKN. Tapi hal seperti ini jenengan nggak boleh berjuang untuk sendirian. Jadi kumpulkan warga, saya akan datang, saya akan memimpin untuk merobohkan itu. Ini serius ini. Siap. Nanti kami akan bersurat kepada Kapolda sebagai lembaga yang punya wilayah hukum itu. Kami bersurat dan kita backup. Nanti BKN akan full untuk backup itu. Saya tidak peduli siapa premannya, siapa sindikatnya, kita lawan. Siap. Ya, macam-macam nyentuh sampean aja kita pidanakan. Itu janji saya sebagai ketua umum BKN. Nggih. Inilah fungsinya kenapa harus ada pertemuan dan Iya, saya gaung kaget ya, ternyata yang berjemaah. tak pikir ada masalah tanah yang sekarang lagi disidangkan, ternyata banyak masalahnya gitu. Betul. Gitu. Jadi Berantai saya, dia. wah, Ya saya kacau ini. memperjuangkan warga saya. Kasihan. Iya. Tapi ada nggak yang benar-benar kenal Bapak Lukito ini siapa? Mungkin Pak RT ini, Pak RT-nya dari mana sih sebenarnya Pak? Mohon maaf ya, boleh dipakai Mas. Gini ya Bu, saya juga harus menjelaskan juga ya. Jadi gini, selama ini saya sih hanya kenal yang namanya Pak Lukito itu hanya sebagai pengembang. Oh, Setelah gitu. itu saya Jarang nggak tahu muncul dia. perjalanan dia apa, saya juga nggak tahu. Oke. Cuman sekarang yang tadi Pak RW bilang itu betul kenyataannya. Saya sebagai RT 02, RW 13, Pak RW, jadi saya juga kena imbas. Oh gitu. Warga saya pun banyak komplain datang ke saya, gimana nih Pak RT, saluran kok nggak jalan, rumah saya sering kebanjiran. Akhirnya saya juga konfirmasi ke Pak RW, ya begitulah emang keadaannya Bu. Ya, Karena harus, air nggak harus bisa dilawan, jalan. harus. Itu. Harus. Itulah Bu. Oke, Penjelasan oke. dari saya. Baik. Iya. Warga lainnya mungkin ada concern yang lainnya mengenai hal ini? Mungkin bisa di-share biar kita tahu. Mungkin kita sebenarnya pengen tahu sih background Pak Lukito sih. Waalaikumsalam. Termasuk saya warga dari KRWN 13. Kebetulan saya berumahnya di RT 02. Saya juga orang yang terdampak. Baik. Jadi jalanan pas mau keluar rumah itu apabila ada hujan ringan aja itu kemungkinan Banjir. sudah ada ya sekitar 40 cm. Waduh, hujan ringan itu ya. Jadi Gila. Ya. kemungkinan ya selama ini sebelum ada pembangunan proyek itu lancar-lancar saja. Semenjak pas itu ada tembok berdiri, ya itu Ini sudah berjalan berapa lama? Ya sudah, robohkan aja sudah. Berapa lama ini Surat aja berlangsung? semenjak pas berdirinya 6 bulan? ya sekitar kurang lebih segitulah. Baik. Pemerintah daerah tidak ada yang turun? Sebenarnya saya sebagai warga sudah melaporkan juga dengan Pak RT dan Pak RW, ya selama ini udah berupaya. Berarti kecamatan mana Mas? Coba disebut aja Mas Kecamatannya itu kecamatannya. Kosambi, Pak. Oh, Kosambi. Berarti ikut Tangsel. Bukan Pak, kabupaten. Oh, ikut kabupaten. Ya udah nanti kita suratin semuanya itu. Robohkan masalah aja begitu itu. Tapi nanti kita gini, namanya pengembang ya, sejauh saya ini kebetulan ya backgroundnya pengusaha. Selalu memperhatikan yang di sekitar. Saya itu punya lahan di Kertajati, saya bangun waterbump, kandang kambing, sampai yang namanya pengairan untuk sawah aja itu kita buatkan betul. Jadi jangan sampai, makanya kunci beragama adalah, yaitu tadi, kamu hidup kenapa sama Allah disuruh sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kalau kamu Lukito sholat jungkir balik, kok kelakuanmu kayak gini gitu kan. Tidak khairun nas anfa'um linnas.
maka ya harus dilawan. Loh kayak Bapak ini kan kasihan ini. Seperti negara ini nggak ada pemimpinnya seperti itu. Mau masa curhat ke Allah nggak bisa. Nggak bisa kita ada masalah gini, ya Allah mudah-mudahan pagar ini roboh otomatis, nggak bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Jadi pada kesempatan ini saya minta Pak Kapolda Metro Jaya yang terhormat, Bapak Kapolri, ini ada warga yang mengalami zalim yang sangat luar biasa dilakukan oleh orang kaya. Nah ini saya akan memimpin, nanti rapatkan, saya rapat, saya ingin tahu. Preman-premannya Lukito ini siapa? Saya ingin tahu, betul. Ya Pak ya? Ya, siap. Jadi jenengan sudah tidak sendirian sekarang, ada hikmahnya di balik kasus yang diperjuangkan oleh Bang Fahmi, ternyata muncul ini. Nanti akan muncul lain itu. Tapi ada nggak laporan-laporan lain Bang, atau yang terkait dengan Lukito Sutrisno ini? Ya, kalau laporan yang secara resmi di kepolisian, setahu saya ada 2. Yang pertama yang perkaranya Pak Idris, yang kemudian perkara investasi penipuan. Itu ya, iya. Iya, yang sedang berjalan sudah dilimpahkan Pak Lukitonya dan berkasnya ke Kejati, kemudian dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Baik. Berarti setelah kasus Tangerang ditambah Iya, berlanjut lagi sidang. Setelah Polda sidang ya, di itu loh, karmanya PN itu. Tangerang selesai, dia harus sidang lagi di PN Jakarta Selatan. Ini kan kalau kita bicara mengenai mafia tanah, kerennya ya, padahal maling aja udah ya. Mafia tanah ini sebenarnya sudah banyak kan sebenarnya ya gitu, dan salah satunya mungkin ya Lukito Sutrisno ini gitu. Berarti kan keterkaitannya luas sekali ini Bang sebenarnya. Berarti ada pejabat yang membuat sertifikat tersebut. Nah itu sendiri sejauh ini kan sudah mulai, kita semua tahu bahwa Lukito ini sudah masuk sidang ya sekarang ya, sudah dalam proses. Pejabatnya sendiri itu diusut nggak pembuat sertifikat dan lain-lainnya? Gini, kalau seorang mafia tanah, dia nih sudah pinter, sudah menguasai medan, ya. Tuhannya Kalau uang soalnya. Betul. Dia karena punya uang, dia bisa bikin tuh sulap kayak tadi surat. Surat Betul. lurahnya baru menjabat tahun 2012. Kemudian suratnya keluar itu tahun 2009. Ini kan sulap-sulap begini yang bisa hanya mafia-mafia tanah nih. Betul, betul. Bagaimana tanda tangan orangnya, kan gitu. Nah, ini kerjaan-kerjaan mafia tanah kayak begini gitu. Makanya kita lihat ya memang Sutrisno Lukito ini emang orang yang berbahaya gitu. Memang secara hukum harus ditegakkan hukum seberat-beratnya gitu buat Lukito ini. Prosesnya sekarang sudah sejauh apa, Bang? Kalau prosesnya sekarang masih di pengadilan itu masih pemeriksaan saksi-saksi. Masih pemeriksaan saksi-saksi. Apakah dari NU atau MUI ada jadi saksi? Oh enggak ada. Enggak ya? Oh, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Dia hanya menggunakan nama-nama ormas baik. besar Islam ini sepertinya untuk supaya orang dia takut. perbuatannya dilihat seolah legal lah gitu. Orang percaya dan yakin gitu. Itu aja sih. Baik. Sekarang pengen nanya lagi nih sama Pak Idris. Iya. Harapannya apa sebenarnya dari tanah yang Bapak inginkan, sertifikatnya? Apakah mungkin ada kompensasi? Apa yang ingin Bapak harapkan dari sini? Ya kalau buat saya sih maaf Bu ya. Ya sebetulnya siapa sih masalah perkara kayak gini ingin keleh? Ya pasti kan ingin menang. Jalan apapun yang kita tempuh, yang penting kita menang. Begitu. Makanya saya minta dampingin sama pengacara-pengacara yang saya sudah suruh. Itu aja harapan saya. Secara hukum, apakah mungkin Pak Idris mendapatkan sertifikatnya kembali atau? Oh iya harus karena apakah sekarang melayang begitu saja? Sekarang ini kan sedang disidangkan, kaitannya juga dengan sertifikat tadi surat yang dari kelurahan, kemudian diterbitkan sertifikat, yang mana sebenarnya itu adalah hak Pak Idris sebagai masyarakat. Dan buktinya valid ya, ya, Pak Idris pemiliknya. nanti setelah proses hukum ternyata memang benar ada pemalsuan surat untuk menerbitkan sertifikat, tentunya BPN akan membatalkan sertifikat itu dan mengembalikan haknya kepada pemilik Pak sah Idris. yaitu Pak Idris. Gitu.
yang dasarnya girik harus girik. Iya, iya. Soalnya saya belum pernah Menjual. membuat atau menjual. Bapak yakin keluarga Bapak nggak ada yang ikut campur mungkin? Ya udah ambil aja deh. Yang penting saya kantongin berapa M gitu. Saya nggak ada keluarga lain. Nggak Orang ada. tua cuma punya Jadi nggak satu. mungkin ya Pak ya? Baik. Jadi itu sudah pasti dimainkan di luar dari sepengetahuan pihak Bapak dari manapun tuh nggak mungkin ya? Seperti itu, Bu. Baik kalau begitu. Tapi dari yang hadir di sini ada nggak sih yang kenal? Kita kan tahu Lukito ini kan pengusaha ya. Pengusaha apa sih? Beliau ini backgroundnya siapa? Ada yang tahu nggak sebenarnya? Ya kalau saya melihat kan ada tuh di Google itu kan sering kali ngomong tentang UMKM, ngomong tentang ini tapi hampir di NU itu hoax. Ada salah satu kiai yang sering di TV Manado itu palsu semua itu, hanya memanfaatkan NU. Ada itu kiai yang alim itu yang ngomong begitu itu. Pengurus NU sering masuk TV, dia cerita kepada saya itu. Jadi saya pemetaannya kemarin luas gitu loh. Saya tanya betul ini. Oh ternyata memang orang trouble ini. Orang bermasalah gitu kan. Makanya ketika orang niatnya baik, seperti yang disampaikan Mbak Fahmi, malah diputarbalikkan fakta. Nah saya juga sempat mendengar ketika dia sudah ditangkap di Bandung, karena jadi DPO itu, akhirnya dia mengajukan untuk mau ingin damai gitu loh. Lo kan gak waras loh orang ini kan. Di saat dikasih peluang, dia malah bergaining, minta tinggi gitu kan. Nah begitu nggak dikabulkan, bingung lagi lari ke sana kemari kayak buronan aja sampai ke Bandung. Wong rumahnya Jakarta kok perginya ke Bandung gitu kan. Selama masih hidup, Ya selama mungkin bisa dikira kabur. polisi Indonesia, polisi India jadi bisa kabur gitu kan. Baik. Iya. Gitu. Wes pokoknya bravo polisi, kita dukung para penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Baik. Sekarang lagi-lagi saya penasaran banget gini. Sekarang kita sudah ada kedatangan salah satu narasumber juga yang ternyata pernah jadi pegawainya Pak Lukito, betul ya Pak ya? Dan sudah tidak ya ternyata. Tidak. Boleh diceritain nggak? Kenapa dulu dia seperti apa? Dia siapa mungkin atau kenapa keluar, Bapak? Silahkan. Kalau saya dulu pernah jadi anggota Satpam. Oh oke. Satpam Perumahan Villa Taman Bandara yang waktu itu developernya bosnya Haji Sutrisno Lukito. Itu kalau nggak salah saya pernah jadi Satpam sekitar tahun 96 sampai 98. Nah, setelah saya sudah nggak jadi Satpam lagi, saya jadi staf desa waktu itu mulai 98, tahun 1999 di Kelurahan Dadap. Nah, Kelurahan Dadap tersebut ya termasuk perumahan Villa Taman Bandara itu ya adanya di Kelurahan Dadap. Beliau ini maksudnya villa itu tempat beliau tinggal? Villa itu Atau proyek beliau? proyek. Oke. Proyek perumahan. Jadi dari mulai tahun 2000 lah saya kenal sama Pak Lukito. Pak Sutrisno Lukito ya, namanya kenal saya. Kalau dia sih nggak tahu kenal atau tidak sama saya. Iya. Oke. Iya. Nah terus saya menjabat sebagai staf dari tahun 99 tersebut. Di tahun 2000 itu kalau tidak salah ya, mulai tahun 2000 itu saya juga sering melihat Joko Sukamtono itu anak buahnya Pak Haji Sutrisno itu sering datang ke kantor gitu ya, ngurus-ngurus surat-surat gitu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi tidak pernah ada gosip atau seliweran berita gitu bahwa beliau ini melakukan pekerjaan yang tidak. Oh tidak Halal. waktu itu mah. Oh, nggak ada. Nggak ada waktu itu mah, belum ada, belum terbongkar seperti Oh, sekarang. begitu. Tapi Anda Iya. sendiri keluar kenapa? Kan ganti profesi. Oh begitu. Iya, dari Satpam jadi pegawai. Jadi nggak tahu sebenarnya. beliau ini Iya, nggak seperti apa. tahu. Iya. Oh begitu. Saya pikir tahu. Oke, Enggak. kalau gitu. Terus gimana Pak? Ada yang mau disampaikan mengenai beliau? Mungkin yang Bapak tahu nggak? Ya sepengetahuan saya bahwa Haji Joko Sukamtono itu
kalau datang ke kelurahan ngurus-ngurus surat-surat macam-macam surat ya atas perintah Haji Sutrisno Lukito. Nah itu poinnya itu. Di kantor itu selain Joko Sukamtono, Ah. juga Somto, betul ya namanya itu ya. Itu ada siapa lagi di situ? Ada notaris kah? Ada Oh banyak notaris, banyak. iya. Tapi yang Joko Sukamtono datang ke kantor kelurahan, kalau dia mau ngurus surat-surat, bentuk surat apapun, boleh dikatakan itu atas perintah Haji Lukito. Sutrisno Lukito, Baik. gitu. Hmm, Surat-surat tanah, surat-surat izin perizinan perumahan, apa semuanya, ya seperti itu. tapi tidak pernah ada sesuatu yang berkesan seperti ini nggak bener nih gitu. Nggak pernah dulu, tidak pernah. Belum Belum pernah ya? dulu mah, gitu. Itu tahun berapa? Mohon maaf. Ya, Terakhir? terakhir 2017-an ke sinilah. Oh 2017. Iya, Baik. Oke, yang saya tahu itu seperti itu. baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, sekarang mungkin kita udah denger semua ya Bang ya gitu mengenai mungkin saya ngerti lah sekarang kenapa warga begitu semangat dan antusias untuk ikut bercerita, untuk sharing di sini karena memang ya mafia tanah ini memang seperti Sutrisno Lukito ini memang kalau nggak diberhentiin akan terus ada korban-korbannya Betul. dan mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini akan banyak yang melaporkan juga sehingga dakwaan kepada Sutrisno Lukito ini semakin kuat ya. Tapi melihat hal tersebut ada pertanyaan terakhir nih buat Bang Fahmi. Ada satu tayangan di YouTube yang saya nonton sendiri. Beliau bilang something like this ya. Mungkin mohon maaf kalau saya salah dikoreksi. Tapi seperti ini, mungkin dia itu menyepelekan para pengacara dan dia bilang sendiri dengan mulutnya sendiri bahwa mulut saya adalah hukum. Nah, seolah-olah dia sangat percaya diri bahwa dia akan sulit dikalahkan oleh hukum. Bang Fahmi, sepercaya diri apa untuk hukum menghukum? karma itu. Sepercaya diri apa Bang Fahmi dan saya melihat statement-statement dari Sutrisno Lukito terakhir itu di YouTube. Saya pikir ini orang bahaya juga gitu. Baru terakhir bertemu itu belum ada sebulan, kemungkinan tuh cerita tuh udah berubah gitu. Ada drama baru. Nah, memang saya lihat ini orang licin, ya, licin, sudah pinter lah dia. Licin, ya. Iya. Licin. Makanya tadi kalau dibilang dia menyepelekan pengacaranya, dia menganggap dirinya yang diucapkan itu adalah hukum, adalah undang-undang. Iya. Ini memang orang udah lihai banget nih, Benar. udah lihai. Udah Ternyata halu, kepleset. lebih tepatnya mungkin. Ternyata kepleset juga. Iya, Licin. dulu mungkin ya. Ya dia kan juga seorang pengusaha, dia banyak orang di belakangnya, Ya, pasti, gitu pasti. kan. Ya dia nggak bisa melihat sebelah mata seorang Pak Idris gitu kan. Ketika dia menzolimi Pak Idris, tanahnya diambil, kemudian ya mungkin Tuhan melihat saat inilah kejatuhannya, gitu. Saat dia melawan Pak Idris inilah kejatuhannya. Mantap. Iya. Amin. Saya berharap sih dengan proses hukum ini Sutrisno Lukito ini bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Yang pasti hukuman yang sangat berat lah gitu. Dan kemudian Pak Idris bisa mendapatkan haknya lagi. Amin. Baik. Iya. Kalau begitu gimana, Bang? Supaya besok-besok tuh nggak ada Sutrisno Betul. seperti ini lagi. Kalau nggak kasihan nih masyarakat. Karena banyak ya sebenarnya. Satu desa Bang. yang rugi. Iya, betul. Rumah orang belum dibayar, sudah diuruk, sudah diblok. Ya. Sampai tadi ada videonya ya. Orang mau masuk tuh lewat tangga. Iya. Beton itu Astagfirullah. tinggi, naik tangga sampai. Sangat Ini tidak. saya pikir jiwa kemanusiaannya Iya, di mana betul, ya? Gitu. betul. Sangat tidak Ya udah manusiawi. itu harus dirobohkan aja udah. Nanti kita bersurat, nanti kita kawal itu. Ya. Itu. Ya Pak ya. Pak RW dirapatkan, dikumpulkan. Siap. Bila perlu saya nggak pulang dulu, nanti saya hadir gitu kan. Ya, Nggak mantap pulang ke nih. Jawa Timur ya.
kita Iya. koordinasi lah sama Pak Kapolda, Pak Kabar Reskrim semua. Ya. Karena kasus seperti ini bukan hanya pihak berwajib, Oh, tapi iya. memang masyarakat harus saling bahu-membahu Betul. agar orang-orang seperti ini kalah ya gitu. Betul-betul. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, Mbak. Baik, terima kasih untuk Bang Iya. Fahmi yang pasti mungkin udah pada sering nonton ya, karena trending case sebenarnya beliau ini sebenarnya yang sering nongol. Saya hanya membantu agar hari ini mungkin alurnya teman-teman juga lebih lebih ada dua sisi dari Lebih wani gitu ya. ada dari hukum dan Keren, juga dari keren. warga dan juga dari orang yang mungkin lebih pantas untuk bicara mengenai status ulama beliau. Iya. Oke, Sip. baik. Doa yang Keren. terbaik untuk Pak Idris, untuk keluarga, mudah-mudahan Semangat, Pak cepat Idris. terselesaikan masalahnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.